Terima kasih, saya Ahmad Agustiawan. Saat ini saya adalah dosen di Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, dan sedang bertugas di kantor staf presiden pada tenaga ahli di bidang energi. Jadi selama setahun ini sudah berkantor di Binagraha, di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta. Karena menanggapi tadi Pak As sekarang menjabat sebagai tenaga profesional di kantor staf presiden dengan fokusnya di pengelolaan isu energi. Jadi kan sekarang itu kita memang lagi menghadapi isu mengenai climate change. Nah, di situ mulailah muncul ini mengenai Sustainable Development Goals dan kemudian mengenai hal-hal yang memang tujuannya untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, mungkin bisa Pak Aas jelaskan secara luas ini, karena Pak Aas memang fokusnya di energi. Sebenarnya energi berkelanjutan itu seperti apa sih, Pak? Oke, baik. Jadi tujuan dari energi berkelanjutan itu harapannya ya sustain ya. Jadi mengenergize, mensuplai energi kepada Indonesia sepanjang masa, intinya gitu. Source-nya dari mana? Sumbernya dari semua opsi kita harus buka. Jadi kita sudah menggunakan sumber energi yang berasal dari fosil itu sudah lama sekali. Mungkin kalau kita bisa bilang sejak revolusi industri kita sudah menggunakan secara masif untuk pembangunan yang sangat masif ya. Percepatan pembangunannya juga extraordinary ya. Kalau kita bisa melihat setelah Indonesia merdeka itu kita bangun dan seterusnya, kecuali pada titik tertentu sempat juga berhenti ya, terjadi ada bencana dan sebagainya, kemudian habis itu bangun lagi dan seterusnya. Nah, hampir semuanya source-nya adalah energi konvensional. Jadi energi konvensional itu sudah sangat addicted lah ya dengan itu, dan merasa ini ya satu-satunya ya. Tapi kemudian muncul isu, wah ternyata ada eksesnya, ada emisi, ada polusi, ada CO2 emisi yang larinya adalah nanti diklaim sebagai climate change, global warming. Hasilnya apa? Ternyata ada kerusakan-kerusakan yang dimunculkan. Itu bukan hanya pada secara umum pada alamnya saja, tetapi juga pada impact-nya pada manusia ya. Climate change merubah climate, kemudian setelah itu ada ya badai, ada bencana, ada dan seterusnya ya, yang memunculkan itu. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Kemudian kita harus membangun dengan yang lebih sustain. Lebih sustain itu gimana? Yang ramah lingkungan, yang pro pada pembangunan dan pengembangan yang mensejahterakan dan seterusnya. Maka opsi yang selanjutnya yang dikembangkan adalah kenapa tidak kita berpikir kepada yang sifatnya lebih dekat dengan alam ya, source alam dimanfaatkan, kemudian tidak menghasilkan emisi yang berbahaya dan seterusnya ya. Maka muncul opsi-opsi dari renewable energy. Sustainable energy tetap konsep ini memasukkan semua opsi yang tadi, tetapi mengurangi sedikit demi sedikit, dan harapannya satu saat nanti konvensional yang fossil fuel berkurang dan membesarkan yang porsi yang energi yang lebih ramah lingkungan, green energy misalnya gitu ya. Jadi opsinya banyak, dari energi baru terbarukan, yang energi baru itu nuklir misalnya, yang terbarukan bisa dari panas bumi, dari air, dari surya ya, dari angin, dari bioenergi dan seterusnya ya, termasuk kombinasi berbagai sumber-sumber tadi menjadi namanya hybrid system ya, campuran dari semuanya. Jadi kita semua harus berpikir mencari dan memanfaatkan, mengkonversi, menghasilkan energi dari sumber-sumber yang lebih ramah. Jadi berarti kalau saya bisa simpulkan, ini bukan membicarakan sekedar tentang pembangunan, tapi ada sisi humanis yang dipertimbangkan. Ya, karena sentral kita memang untuk manusia.
Jadi kesejahteraan manusia, tapi ketika kita membangun, tapi di sisi lain malah merusak juga bahaya kan ya. Jadi kan sebenarnya kalau bicarakan dari dampak energi konvensional, maka seharusnya pengembangan energi berkelanjutan itu menjadi hal yang krusial untuk dikembangkan ya Pak. Nah, tapi di Indonesia sendiri itu bagaimana sih Pak pengembangan dari energi baru terbarukan ini? Jadi pemerintah sudah memulai dengan pembangunan-bangunan itu di sisi energi terbarukan tadi dengan cukup memasukkan menjadi satu gerakan yang lebih serius. Jadi tahun 2010 itu ada yang namanya Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi di ISDM. Kemudian setelah itu mulai berderap pembangunan memanfaatkan energi terbarukan itu terus digalakkan ya. Ada PLTP panas bumi yang dulunya kita nomor 3 di dunia di bawah Filipina. Tahun lalu kita sudah masuk ke nomor 2. Jadi kita di atasnya Filipina. Ya misalnya itu menunjukkan bagaimana semangat untuk memanfaatkan energi terbarukan terutama dari panas bumi. Kita juga masih punya PLTA air. Kalau air itu sudah lama ya, sudah sejak dahulu kala. Isunya nanti adalah pembangunan bendung yang harus memakan lahan besar dan harus memindahkan masyarakat dan seterusnya. Tapi itu juga punya potensi untuk yang memanfaatkannya untuk energi terbarukan sekaligus untuk apa? Untuk kebutuhan perairan, irigasi dan sebagainya. Masih ada yang lain yang terbaru itu adalah angin kemarin ya, yang ada di Sidrap, Jeneponto di Sulawesi Selatan. Nah, case-case seperti itu kembangkan terus. Surya juga dibuka untuk opsi-opsi dibangun dan seterusnya. Ya, itu kira-kira. Jadi sebenarnya kan untuk Indonesia sendiri kita punya target untuk proporsi penyaluran energi baru dan terbarukan ini itu ditargetkan 2025 itu sekitar 23%. Dan saat ini dengan jangka sisa tinggal 5 tahun ya Pak, kita sudah mencapai di proporsi persentase sekitar 10% sampai 13%. Memang masih banyak yang harus dikejar gitu Pak. Tapi kan tentu saja sebenarnya alasan dari itu karena untuk pembangunan ini tidak bisa serta-merta. Mesti ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Nah, mungkin tantangan terbesar untuk pembangunan energi berkelanjutan di Indonesia ini sendiri apa gitu? Jadi untuk kampus di kita yang di kampus ini kita punya opportunities, kesempatan, peluang banyak ya untuk mengisi tantangan-tantangan taktis maupun praktis maupun juga nanti harapannya lebih strategis ya. Jadi misalnya di perguruan tinggi kita di akademi itu melakukan inovasi teknologi termasuk inkubator untuk komersialisasi misalnya. Kemudian kalau kita melihat energi baru terbarukan itu butuh resources, maka kita harus melakukan yang namanya survei, kajian sumbernya seperti apa, apakah layak atau tidak, feasibility study dan seterusnya. Kemudian juga kebijakan energi, bagaimana nasional, level nasional, bahkan kita itu tidak hanya terikat oleh nasional, kita juga terikat oleh regional. Di kawasan ASEAN, Indonesia itu dijadikan patokan berapa persen akan mencapai energy mix. Jadi ketika Indonesia mengatakan 23%, ASEAN ikut-ikutan. Simpel aja, yang paling besar Indonesia. Kalau kita mau menjadikan Singapura sebagai target, nggak mungkin kan? Jadi maka Indonesia, ya paling besar pasarnya, paling besar jumlah penduduknya, paling besar luasannya dan seterusnya. Kemudian ada juga teknologi sebelum dikembangkan oleh pemerintah misalnya. Jadi adik-adik mahasiswa maupun dosen, peneliti dan sebagainya itu berpacu dan berpadu untuk mengembangkan teknologi-teknologi itu. Kemudian yang pastinya teknologinya menjadi proven misalnya gitu ya. Kemudian SDM, ya SDM kita menjadi lebih kompeten. Kemudian transfer teknologi di bidang energi terbarukan. Itu kira-kira tantangan-tantangan yang kita hadapi. Berbicara mengenai SDM, itu pasti akan berkaitan erat dengan sistem pendidikan ya. Karena untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, sistem pendidikan yang ada pun juga harus berkualitas gitu kan. Nah, sebagai seorang mahasiswa yang mendapatkan privilege untuk menekuni ilmu, kedisiplinan ilmu di bidang ini terutama, itu bagaimana sih Pak peran dari mahasiswa itu sendiri dalam
kontribusi mereka gitu dalam mengambil alih di pengembangan energi berkelanjutan ini. Oke. Ya. Jadi mahasiswa